Ini gambarannya ada dua. Yang pertama ar-riya bil a'malis shalih. Yang kedua as-sum'ah. Ar-riya'u bil a'malis shalih maksudnya keinginan untuk diperhatikan, dilihat ketika beramal shalih oleh orang lain. Jadi ini termasuk dalam kategori as-sirkul asghar, syirik kecil. Yang kedua sum'ah. Kalau sum'ah ini keinginan ketika dia beramal baik, ingin didengarkan, ingin diketahui, didengarlah bahasanya. Nah, jadi sebenarnya dalam konsep beramal ini kita harus pakai ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Ya, kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah melihat kita. Kalaupun seandainya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa diri kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada sifat-sifat riya. Nah, seperti itu. Beda dengan tahaddus bin nikmah. Kalau tahaddus bin nikmah ini menghadirkan kebaikan-kebaikan, memberikan informasi kebaikan kepada orang lain agar orang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dosa. Yang dosa itu riya. Ya, riya ini ketika misalnya dia beramal, maka dia ingin agar ada orang melihatnya, bukan karena Allah. Sebagai ilustrasi sederhana, biasanya ini melalui perantara. Maksud perantara ini ada wadah. Contoh, dia jarang misalnya melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah diberi Allah nikmat, baru beli motor misalnya. Dia datang dengan membawa motor yang baru, tapi terbesit di dalam hatinya supaya tahu nih orang bahwa saya beli motor baru nih. Nah, jadi ingin dapat, dalam tanda petik, ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Biasanya ketika fasilitas itu hilang, ya, maka dia tidak lagi beramal. Begitu juga dia sholat. Kenapa? Karena dalam satu perusahaan itu, perusahaan mewajibkan sholat berjamaah. Keinginannya hanya diingin bahwa ketua ataupun pimpinannya melihat bahwa dia sudah melakukan sholat berjamaah. Kalau seperti ini luar biasa juga. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Apa resikonya? Dalam Al-Qur'an nanti bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu hilangkan, jangan jadi batal, jangan jadi gugur, jangan jadi hapus shadaqatikum. Jadi kata-kata sedekah di sini bukan maksudnya sedekah. Tapi sedekah ini adalah kumpulan dari seluruh kebaikan itu. Dalam bahasa Arab itu sedekah. Kullu tasbih sedekah. Setiap perkataan yang baik sedekah. Jadi seluruh perbuatan baik, kalau ada unsur riya, itu semuanya hapus. Hapusnya bagaimana? Bisa sebelum dilaksanakan, bisa ketika melaksanakan, bisa juga setelah. Kita takutnya setelah nih. Setelah melaksanakan. Sebelum melaksanakan, ini sering nih, mohon maaf bagi orang yang baru pertama ziarah,
diberikan Allah kesempatan untuk umroh atau haji. Biasanya itu pamitan tuh, diundang nanti orang, mohon maafkan kami kalau ada salah, kalau ada khilaf, seolah-olah betul-betul lah. Tapi ada unsur ria di mana? Sepertinya satu RT ini baru kamilah yang berangkat ke sana. Ada unsur ria. Sebelum dia berangkat itu sudah hilang. Ada ketika dilaksanakan. Kapan? Nanti. Pas waktu dilaksanakan tuh seharusnya nih Ka'bah nanti pas filar hijau kita melambaikan tangan. Karena sibuknya selfie, lupa dia. Tak boleh pakai tangan kiri dihantar. Bismillah, kita lagi astagfirullah. Hilang nih. Poin pertama, poin kedua biasanya orang aman. Yang sering kena di mana? Di poin ketiga ini. Hilang amalnya setelah melaksanakan ibadah. Pak, ini sumbangan Pak, berapa? 1 juta. Oh jangan disebut. Siapa ini? Dari hamba Allah aja bikin. Berapa sumbangan Pak untuk pembangunan masjid kita ini? 1 miliar. Dari siapa ini? Bikin aja hamba Allah. 10-20 tahun yang akan datang dia ke sana, lewat sama cucunya. Kek ini bangunan ini bagus sekali, masjidnya mewah, aman, nyaman. Oh ceritalah dia. Dulu ini kumuh, dulu ini kecil, kakek yang memberikan sumbangan sini 1 miliar. Hilang. Jadi ini hati-hati kita. Kalau poin pertama ketika sebelum jarang. Setelah jarang juga lah orang. Misalnya kita sholat seperti ini harus didokumentasikan siaran langsung. Tapi setelah ini hati-hati nih. Terkadang perbuatan baik kita itu bisa saja kita lakukan 10 tahun, 20 tahun hingga akhir hayat kita kira-kira seminggu lagi itu kita ceritakan. La ilaha illallah. Bahasanya di sini dihapus. Jadi kalau dia batal, solat kita tadi seandainya solat zuhur itu batal, bagaimana dia supaya sah? Diulang kembali. Jadi ketika seseorang melakukan ini, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah, banyak-banyak kita istighfar, karena ini kecil, orang tidak tahu, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta